KPU telah mengumumkan 11 nama panelis debat perdana Capres-Cawapres yang berlatar belakang akademisi bidang politik dan hukum dari berbagai universitas terkemuka di tanah air. Lalu bagaimana kesiapan pasangan Capres-Cawapres menghadapi debat perdana yang akan digelar pada tanggal 12 Desember mendatang. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami anggota Timnas Amin Taufik Basari, Jubir TKN Prabowo Gibran Wihadi Wijanto dan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi. Bang Tobas, Pak Wihadi, Mas Roni, selamat sore. Selamat sore, Afi. Selamat sore, Mbak Afi. Selamat sore, Bang Taufik, Bang Wihadi. Ya, sore. Baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Kita tahu bahwa debat perdana ini penting dan dinantikan. Kalau dari tim Amin sendiri, Mas Tobas, seperti apa pasangan Amin melihat penegakan hukum saat ini dan apa yang akan menjadi program andalan yang akan disampaikan pada saat debat nanti? Ya, jadi isu penegakan hukum memang isu yang sehari-hari menjadi rutinitas yang disampaikan oleh Mas Anies dan Gus Imin. Ya, karena kita kan punya ada kegiatan yang namanya Desak Anies ya untuk Mas Anies dan Selepet Amin ya untuk Gus Imin, di mana kedua paslon kita ini diuji, ya menawarkan diri untuk diuji oleh para kaum muda dan para mahasiswa. Dan soal penegakan hukum ini memang salah satu yang paling banyak ditanyakan dan dikritisi. Ya tentunya yang paling penting adalah dari pasangan Amin ini kita menginginkan agar penegakan hukum berjalan secara profesional, independen dan tanpa intervensi dari kekuasaan ya untuk kepentingan kekuasaan. Dan kita menginginkan agar lembaga-lembaga penegak hukum kita juga menjadi lembaga penegak hukum yang bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan mengusung tema perubahan, seberapa signifikan perubahan atau perombakan yang akan dilakukan dari sisi penegakan hukum dan juga demokrasi, Mas Tobas? Ya, pertama tentu kita berharap ya penegakan hukum kita ini berjalan sesuai dengan koridor konstitusi, di mana kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertentu dan kepentingan-kepentingan ya tidak boleh kemudian bisa mengatur proses penegakan hukum itu untuk kepentingannya masing-masing ya, seperti melakukan intervensi dan sebagainya. Nah ini memang dikeluhkan oleh masyarakat. Yang kedua juga negara harus hadir ketika memang ada kebutuhan untuk adanya penegakan hukum ya. Seringkali kemudian masyarakat kecewa ketika ada persoalan di tengah masyarakat, tetapi hukum tidak ditegakkan dengan baik. Dan terkait dengan demokrasi, kita juga sudah mulai merasakan bahwa ada nuansa nuansa yang hidup di masyarakat ya, seolah-olah sekarang sudah sulit untuk menjadi kritis ya. Orang-orang menjadi takut untuk bersuara kritis ya, dan mengingatkan kembali seperti kembalinya Orde Baru. Nah itu yang coba kita pulihkan ya, bahwa negara kita adalah negara hukum yang demokratis yang tentunya harus kita wujudkan secara nyata, bahwa semua orang punya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berpendapat, dan itu dilindungi oleh undang-undang, dan negara juga harus bisa menjamin suasana demokratis yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini. Baik. Pak Wihadi, saya minta tanggapan Anda dengan tema yang diusung untuk melanjutkan lalu Indonesia Maju, dari Koalisi Indonesia Maju. Seperti apa? Apa yang akan ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran dengan tema dari sisi penegakan hukum dan juga isu HAM? Ya, saya kira permasalahan melanjutkan ini kan karena kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah sudah cukup baik dan mesti harus dilanjutkan. Dan kita melanjutkan ini tentunya memang ada yang harus disempurnakan. Dan dalam hal ini memang penegakan hukum, kita melihat bahwa memang harus ada suatu perhatian khusus bahwa penegakan hukum ini adalah merupakan penegakan hukum yang memang mempunyai berperan kepada para masyarakat, artinya mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, kepada penegak hukum. Jadi saya kira hal tersebut ini kita harus dorong untuk adanya suatu penegakan yang lebih baik. Dan kita melihat bahwa angka penegakan hukum saat ini kan sudah mencapai 61%, artinya sudah cukup bagus. Dan saya kira ini akan bertambah terus, dan saya kira kita mendorong adanya suatu kekuatan penegakan hukum. Jadi kita akan mendorong kepolisian, mendorong kejaksaan, dan KPK, dan penegak-penegak aparat yang lain untuk melakukan penegakan hukum. Dan dari sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi ke depan, dan ini adalah merupakan suatu hal yang sudah kita lihat bahwa kita akan menyempurnakan apa yang memang belum bisa sampai diselesaikan oleh
pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Jadi saya kira apa yang menjadi suatu impian kita bahwa hukum ini adalah bukan tajam ke bawah tapi tumbul di atas, tetapi adalah merupakan kesetaraan, karena kita tahu bahwa semua orang itu mempunyai hak yang sama dalam bidang hukum, dan ini kita akan lakukan. Dan apa yang menjadi kekhawatiran mengenai masalah adanya sesuatu penekanan dan kebebasan bicara, saya kira kebebasan bicara itu lebih bebas saat ini dibandingkan pada saat dahulu, dan saya kira hal tersebut adalah sesuatu hal yang tidak ada yang kita lihat bahwa di sini adalah pembungkaman tidak ada. Jadi saya kira hal tersebut adalah merupakan sesuatu hal yang kita dorong untuk terus bahwa kita ini akan menjadi suatu negara demokrasi dan kita tetap akan menegakkan hukum ini dengan baik. Dan saya kira baru saja juga Undang-Undang ITE sudah disahkan di paripurna, dan ini oleh DPR sudah disahkan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang kita melihat kekhawatiran bagaimana orang tidak akan bebas bicara dan kemudian takut dengan masalah penegakan hukum dan segala macam. Itu saya kira bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan lagi. Saya kira ini yang harus kita lanjutkan. Era saat ini era yang negara yang demokrasi dan penegakan hukum yang baik. Saya kira ini kita dorong terus pada saat nanti Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Baik, Anda nggak melihat bahwa tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Tobas, beberapa cara untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan itu rupanya yang disampaikan ada ketakutan soal mengungkapkan pendapat. Anda tidak melihat itu, Pak Wihadi? Saya kira ketakutan yang seperti itu kan bukan merupakan suatu ketakutan yang semua masyarakat itu dilaksanakan. Tapi artinya di sini bahwa apa yang disampaikan itu kan ada suatu informasi yang bertanggung jawab, dan saya kira petugas keamanan dalam hal ini semuanya kita tahu bahwa KUHP sudah memberikan satu kelonggaran KUHP yang baru dengan restoratif justice dan segala macam. Jadi ini satu hal yang mungkin masyarakat adalah mungkin belum tahu bahwa sekarang ini nantinya akan ada undang-undang baru, undang-undang KUHP baru yang mungkin saya dengan Mas Taufik Tobas itu juga sama-sama kita di Komisi 3 pada saat itu kita membahas undang-undang ini, dan kita di undang-undang KUHP ini sangat-sangatlah kita ini mempunyai revolusi atau kita bicara mengenai masalah suatu perubahan yang cukup mendasar dalam masalah penegakan hukum. Jadi saya kira apa yang ditakutkan itu tidak perlu kita khawatirkan. Ini kan hanya segelintir mungkin orang yang melihat bahwa ini kasus yang mungkin tidak seperti itu, atau mungkin apa yang disampaikan tidak sesuatu yang benar, misalnya atau kita berita hoax misalnya yang disampaikan, kemudian aparat kemudian mendalami dan segala macam. Jadi kalau saya kira ini adalah suatu hal yang kebebasan yang sudah sangat bebas. Saya kira kita melihat bahwa bagaimana medsos itu dengan bebasnya, kemudian bagaimana dikatakan bahwa ada ketakutan, medsos saja kita bisa memaki-maki, bisa mengkritik apapun dan segala macam, dan itu bebas-bebas saja. Kalau itu dilakukan mereka ketakutan, tentunya itu tidak ada sama sekali. Artinya totally tidak akan itu. Tidak seperti itu. Baik, sebelum saya ke Bang Roni, Mas Tobas mau menanggapi? Ternyata mungkin situasinya menurut Pak Wihadi tidak seperti yang digambarkan oleh pasangan Amin. Ya, mengenai sarana memang jalur-jalur untuk menyampaikan pendapat, sarananya terbuka ya, karena kita sudah di dunia digital ya, sosial media berkembang. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketakutan akan kritisisme ya. Jadi ketika ada kritik-kritik, ketika ada pikiran-pikiran yang berbeda dengan penguasa, maka timbul ketakutan ya. Salah satu ukurannya mudah saja. Orang ketika ingin melakukan kritik terhadap penguasa misalnya, dia harus memplesetkan misalnya menjadi di negara Wakanda, di negara Konoha. Kenapa? Karena takut ketika menyebutkan secara jelas bahwa yang dikritik adalah pemerintah Indonesia atau penguasa atau kondisi di Indonesia, akhirnya mengubah menjadi istilah lain. Nah itu salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Ada ketakutan yang seperti itu. Nah menurut saya ini harus dijawab. Kenapa ketika kita reformasi 98 itu ada satu upaya kita untuk membangun kembali demokrasi yang memang pada saat Orde Baru sangat terkekang. Nah pada saat itu kita mengalami puncak dari demokrasi kita. Tapi sekarang mulai menurun ya, karena ada ketakutan yang muncul seperti itu. Oke, baik. Saya akan ke Bang Roni. Bagaimana?
Ya, dari Bagaimana kami Bang Roni, tim Ganjar Mahfud. Anda melihat Ya, adakah halo. kemudian dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud catatan tersendiri, apakah kemudian sudah baik atau ada ketakutan? Bagaimana pasangan Ganjar Mahfud melihatnya Ya, soal penegakan hukum dan lain-lain? jadi terkait dengan penegakan hukum ada catatan khusus dari kami, yaitu bagaimana kita melihat penegakan hukum yang sekarang ini terbukti dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Tobas bahwa adanya kemunduran demokrasi. Ada beberapa kasus yang sedang kita dampingi, saya juga ikut mendampingi, contohnya Mas Aiman Wicaksono, kemudian kami mendapatkan berita yang terakhir adalah Mas Butet, di mana dia dilarang untuk berbicara soal politik di dalam panggung budayanya dia. Dan ini menunjukkan indikasi-indikasi bahwa terjadi kemunduran demokrasi. Dan dari kami, tim Ganjar Mahfud, berkomitmen bagaimana kita membangun sistem hukum yang berkeadilan ke depannya. Perwujudan supremasi dan sistem hukum nasional yang bersih, berkeadilan, progresif. Dan terpenting adalah menjamin rasa aman dari hak asasi manusia. Dan ini sudah kita tuangkan di dalam visi misi kita. Kalau kita melihat bahwa profil dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Ganjar di Jawa Tengah bagaimana beliau dengan programnya anti korupsi dimulai dari desa, 29 desa anti korupsi dari bawah ke atas, bottom up. Ya. Kemudian kalau kita lihat Pak Mahfud dalam percepatan reformasi hukum membentuk merekomendasi 150 rekomendasi untuk percepatan reformasi hukum dan membentuk pokja-pokja. Dan kita lihat bahwa memang untuk penegakan hukum ini merupakan poin paling penting yang disampaikan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Karena apa? Kalau kita berbicara soal negara maju, tentunya fondasi dari sebuah negara maju itu adalah fondasi hukumnya. Dan ini menjadi prioritas buat kami, sehingga yang tadi disampaikan oleh Bang Wihadi bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Atau yang kita sering kenal, no viral, no justice. Nah inilah yang tugas kita dari Ganjar Mahfud, dan kami yakin yang bisa menyelesaikan problem hukum ini adalah dari Ganjar Mahfud. Baik, Pak Wihadi, tadi Anda ingin menambahkan, saya persilakan, termasuk ada 2 contoh yang disampaikan oleh Mas Roni soal kasus Mas Butet dan juga Aiman Wicaksono. Silakan tanggapan Anda. Ya begini, kalau tadi yang disampaikan itu mengenai masalah bagaimana ketakutan orang-orang yang akan memposting kritik terhadap pemerintah, saya kira kritik terhadap pemerintah ini kan adalah kritik yang bertanggung jawab tentunya. Nah tentunya kalau masih mempunyai suatu data yang belum kuat, tentunya mereka itu akan memplesetkan. Dan plesetan-plesetan itu sebenarnya kalau saya lihat itu hampir sama semua, ya kan, bahasanya sama. Artinya ini kan sebenarnya kalau kita lihat bahasa netizen aja, yang dimana mereka itu membuat suatu hal yang mungkin agak sedikit ya bahasa genit-genitnya daripada hal seperti itu dengan konoha. Tidak dilihat sebagai satir kan, politik gitu, Pak Wihadi, bahasa yang digunakan? Saya kira bahasa itu adalah bahasa yang memang digunakan di dalam suatu medsos. Saya kira itu bagaimana netizen membuat suatu itu. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah apa yang namanya suatu kritik kepada penguasa, tentunya kritik itu kan bukan kritik yang hoax kan. Nah tentunya kalau ini menjadi suatu hoax, artinya kan ini akan menjadi sesuatu hal yang berdampak kepada masalah hukum. Nah saya kira justru kita harus melihat apakah memang berita-berita tersebut adalah berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah di sini pertanggungjawaban berita itu tentunya adalah merupakan sesuatu hal yang harus ada tanggung jawabnya. Jadi kalau dalam Undang-Undang ITE yang baru itu kan sudah jelas, kalau menyatakan memberikan suatu ucapan atau memberikan suatu posting yang tidak mengakibatkan adanya sesuatu hal yang memberikan keributan dan segala macam, itu tidak menjadi sesuatu hal yang dikatakan bahwa itu melanggar hukum. Jadi ini sudah jelas kalau di Undang-Undang ITE, kalau kita baca sudah jelas bahwa belum tentu bahwa yang namanya seseorang membuat plesetan itu dan mengatakan sesuatu hal yang itu tidak mengakibatkan sesuatu kerusuhan atau tidak memberikan sesuatu maksud yang membuat suatu keributan. Saya kira itu dalam Undang-Undang ITE masih sangat moderat dalam ini. Jadi saya kira lompatan-lompatan inilah yang mesti harus dilakukan adalah bertanggungjawaban. Nah, mungkin kalau kita lihat bahwa proses daripada proses hukum itu sendiri kan kita harus jelas bahwa apa yang dikatakan tadi, misalnya pembungkaman, kan kita sudah jelas bahwa apa memang betul seperti itu. Artinya kan ada yang harus ada suatu pembuktian.
Nah, pembuktian inilah yang harus dilakukan. Dan saya kira perangkat daripada undang-undang kita, KUHP, Undang-Undang ITE, itu sudah sangat-sangat merupakan suatu undang-undang yang merupakan suatu undang-undang yang cukup moderat, saya kira. Dan saya kira dalam hal ini selalu dikatakan bahwa kita bukan lagi menjadi reformasi, tapi sudah menjadi transformasi. Transformasi di bidang hukum ini sudah terjadi, begitu kan. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang perlu dilanjutkan. Baik, Pak Wihadi. Saya minta tanggapan nanti dari Mas Rey dan Pak Mas Tobas usai jeda. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan Metro hari ini. Saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, kalau kita mendengar tadi penjelasan dari Pak Wihadi, situasinya sepertinya ya baik-baik saja, lebih longgar, bebas berekspresi, dan perlu dilanjutkan. Tapi Mas Ganjar, capres Anda, mengatakan justru memberikan raport nilai 5 soal penegakan hukum di era Pak Jokowi. Yeah. Ini agak beda nih kan, satu kayaknya tadi raportnya bagus banget gitu, sementara Mas Ganjar kasih raport 5 gitu. Bisa jadi nggak naik kelas. Tanggapan Anda seperti apa? Dan apakah raport ini akan berkurang atau bertambah menurut Anda? Ya, buat kami apabila ada hal yang tidak sesuai di masyarakat, tentunya tugas kita adalah untuk menyampaikan. Dan indikator ini kan sudah terlihat jelas ya, bahwa ada ketua BEM UI yang merasa diintimidasi, kemudian kita lihat di dalam putusan MK juga menjelaskan ada intervensi. Nah, ini kan indikator-indikator yang terjadi, yang terlihat di tengah masyarakat, dan ini yang membuat masyarakat merasa bahwa keadaan demokrasi kita ini tidak baik-baik saja. Kalau kita bilang di angka 5 yang tadi Mbak Afi menanyakan, bahwa ini situasi setelah pasca putusan MK 90, kemudian ada MK. Dan kita lihat juga Pak Mahfud sebagai Menko yang harusnya tugasnya adalah bukan eksekutor, menjadi menteri koordinir, beliau aktif turun ke bawah untuk ikut mendorong kasus-kasus besar. Kita sudah lihat BLBI, kemudian kasus Sambo, kemudian kasus beberapa kasus yang besar-besar itu kita sudah lihat jelas ya bahwa peran dari Pak Mahfud sangat aktif gitu loh, seorang Menko gitu loh. Jadi buat saya dalam situasi ini tentunya kalau bicara penegakan hukum ini, apa yang dirasakan oleh masyarakat ini sangat miris, Mbak Afi. Bahwa kita tahu bahwa mendapatkan keadilan, memperjuangkan keadilan ini sangat susah di Indonesia gitu loh. Kita perlu sampai harus viral dulu, itu fakta yang terjadi, Mbak. Dan buat kami, kalau ada catatan raport merah tentunya kami harus menyampaikan. Dan kami ke depannya adalah fokus bagaimana kita memperbaiki hal-hal yang menjadi raport merah ini. Supaya ke depannya benar-benar masyarakat merasakan bahwa keadilan itu tidak hanya milik sekelompok orang, hanya milik golongan, tetapi milik semuanya. Bicara soal demokrasi ini, hal-hal yang kita lihat bahwa gampang sekali, mudah sekali orang dilaporkan ke penegak hukum apabila menyampaikan kritik. Dan ini tentunya ke depannya ini mau kita perbaiki, Mbak Afi, bahwa ini tidak boleh terjadi. Dan juga pun kita harus memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga kritik-kritik yang disampaikan ini tidak gampang untuk dipidana gitu. Oke, baik. Mas Tobas, ada yang mau ditanggapi? Termasuk juga apakah ada persiapan khusus bagi pasangan Amin untuk debat hari Selasa? Ya, berdasarkan konstitusi negara kita adalah negara hukum. Ada 3 ciri khas dari negara hukum, yaitu supremasi hukum, hukum sebagai panglima. Yang kedua adalah persamaan di depan hukum, dan yang ketiga adalah putusan pengadilan serta konstitusi yang berlandaskan hak asasi manusia. Nah, dari 3 ukuran itu kan kita bisa melihat bahwa apakah selama ini hukum sebagai panglima, ataukah malah kepentingan kekuasaan, kepentingan kelompok lah yang lebih tinggi dari hukum misalnya ketika ada kepentingan tertentu dia terhalangi oleh hukum, malah hukumnya yang harus diubah, atau misalnya ketika konstitusi menghalangi, malah kemudian ada keinginan agar konstitusinya yang menafsirkan suatu hal yang berbeda dengan hukum yang existing misalnya. Nah, itu bisa jadi ukuran-ukuran bagi kita bagaimana apakah kemudian supremasi hukum berjalan atau tidak. Nah, yang kedua terkait dengan penegakan hukum, ada 3 hal yang menjadi hal yang penting ya. Yang pertama adalah kelembagaan institusional, kedua adalah
instrumen yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wihadi, ya, bagaimana undang-undangnya sudah baik sebenarnya, tapi apakah implementasinya sesuai dengan harapan dari undang-undang itu. Dan yang ketiga adalah paradigma penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Apakah misalnya aparat bisa memahami, tadi kita sudah punya KUHP baru yang seharusnya kritik itu misalnya ada satu kritikan yang menimbulkan keonaran barulah dapat dipidana, jika tidak ada keonaran maka tidak dipidana. Nah itu kan ternyata pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu pemahaman dari aparat penegak hukum. Oleh karena itulah maka kita membutuhkan satu perubahan paradigma yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, penguatan kepada kelembagaan agar bisa lebih independen dan profesional, tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan, dan kemudian memastikan bahwa konstitusi itu berada di atas segala-galanya, ya, agar kita semua tidak kemudian dengan mudahnya mengubah-ubah hukum hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah itu yang akan kita harapkan, perubahan-perubahan akan terjadi, ya, yang akan diperjuangkan oleh pasangan Amin ini. Baik, Pak Wihadi, salah satu tema yang diangkat pada hari Selasa adalah juga mengenai isu hak asasi manusia. Apakah isu ini akan menjadi memiliki atensi khusus yang bisa saja menjadi amunisi dari pasangan calon lawan dari Prabowo Gibran dalam format saling menyangga antar paslon? Saya kira tidak ada sesuatu hal yang khusus, dan kita melihat bahwa tema mengenai masalah hukum dan HAM, saya kira sesuatu hal yang memang kita sudah mempersiapkan dengan baik. Dan saya kira Pak Prabowo kan bukan hanya sekali ini dalam debat permasalahan di presiden kan, dan mulai dulu kan memang debat mengenai masalah hukum dan HAM dan pemerintahan kan setiap kali debat selalu ada. Jadi saya kira sesuatu hal yang saya kira Pak Prabowo juga sudah berpengalaman dalam debat. Saya kira bukan sesuatu hal yang mesti harus dipersiapkan atau khusus atau bagaimana, tetapi ini adalah sesuatu hal yang memang sudah Pak Prabowo sudah 2 kali, sudah 3 kali, bahkan mungkin sudah 4 kali dengan waktu di cawapresnya Bu Mega. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang paling berpengalaman debat presiden kan Pak Prabowo. Jadi saya kira sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang menjadi suatu persiapan khusus ke depannya. Jadi saya kira ini semuanya kita juga sudah melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah kita melihat bahwa pencapaian daripada penegakan hukum dan segala macam itu adalah merupakan suatu hal yang perlu kita sempurnakan. Itu memang ada di mana, makanya kita harus lanjutkan dan kita sempurnakan. Jadi saya kira ini adalah merupakan suatu komitmen daripada pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya kira tidak ada sesuatu hal yang khusus kita mempersiapkan. Kira-kira kalau dalam 2 pengalaman sebelumnya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, tapi saat ini ada 3 paslon yang maju. Adakah kemudian paslon yang dianggap menjadi lawan yang signifikan dan perlu diantisipasi dari Prabowo Gibran? Pak Wihadi? Saya kira semua lawan atau semua daripada rival untuk maju dalam pencapresan ini adalah semuanya mempunyai keunggulan masing-masing, dan saya kira di sini kita melihat bahwa apa yang terjadi ini kan sungguh berbeda. Pemilu yang sekarang ini sungguh berbeda. Jadi saya kira masalah hukum dan HAM ini kalau dilihat dari 2019 sebelum debat, itu justru situasinya berbeda dengan sekarang ini, penegakan hukum yang sekarang ini, yang tahun 2024 ini. Kalau kita lihat dari 2019, itu di mana yang namanya masalah kriminalisasi terhadap saling paslon, kemudian saling lapor kepada penegakan hukum, kemudian ada persekusi dan ada penangkapan, itu terjadi. Tapi sekarang ini kan tidak ada. Jadi saya kira tema daripada hukum dan HAM itu tentunya sesuatu hal yang kita melihat bahwa kondisi hukum yang sekarang ini kan berbeda dengan kondisi permasalahan hukum yang 2019 yang lalu, di mana banyak suatu hal yang masyarakat langsung merasakan, hoax di mana-mana, terus kemudian juga ada kriminalisasi dan segala macam. Jadi ini sesuatu hal yang mungkin bukan sesuatu yang harus dilihat bahwa ini menjadi persiapan khusus atau apa. Saya kira 2019 saya kira permasalahan hukum ini akan lebih berat saya kira dibandingkan dengan situasinya sekarang. Baik. Lebih pelik lah. Bang Roni, kalau kemudian Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Bu Mega sempat mengatakan Pak Mahfud adalah pendekar hukum. Apakah kemudian itu menjadi poin penting, terutama bagi Pak Ganjar dalam menjalani debat hari Selasa dengan tema yang bisa dikatakan dikuasailah oleh Pak Mahfud?
Baik. Sayang sekali sambungan telekomunikasi kami terputus dengan Bang Roni. Saya kembali ke Mas Tobas. Mas Tobas, nanti debatnya akan seperti apa kalau dikatakan kalau Prabowo paling berpengalaman. Satu sisi ada Ganjar Mahfud yang berpengalaman. Bagaimana? Apa nilai yang akan ditampilkan? Adakah kemudian kejutan yang akan ditampilkan oleh pasangan Amin dalam debat nanti, Mas Tobas? Ya mungkin kalau Pak Prabowo berpengalaman dalam hal debat capres ya sudah berkali-kali menjadi calon presiden, pernah jadi calon wakil presiden. Jadi memang dalam hal debat untuk tingkatan pemilihan presiden sudah punya pengalaman panjang karena sudah berkali-kali menjadi calon kan. Kalau Mas Anies itu pengalamannya ada pada rekam jejaknya. Jadi Mas Anies ini adalah orang yang memang sejak mudanya sudah terlibat dalam hal advokasi ya. Advokasi hukum, advokasi reformasi hukum dan kebijakan, sehingga yang menjadi tema pada debat pertama ini adalah suatu hal yang memang sudah dilakukan sejak Mas Anies muda dan terlibat di dalamnya ya, turut serta misalnya terkait dengan advokasi isu anti korupsi misalnya. Mas Anies itu salah satu pendiri dari Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum waktu kasus Gayus dulu ya, GERAM ya. Kemudian terlibat dalam tim 8 waktu kasus Cicak Buaya. Kemudian ketika menjadi rektor menempatkan materi tentang anti korupsi sebagai mata kuliah dasar umum yang wajib bagi mahasiswa. Kemudian beberapa kali juga terlibat dalam mendorong usulan mengenai RUU ya yang terkait dengan reformasi hukum, reformasi kebijakan, reformasi peradilan dan sebagainya. Sehingga berdasarkan dari rekam jejak tersebut ya kita sangat meyakini Mas Anies sangat paham ya, karena memang berdasarkan pengalaman untuk melakukan advokasi, bukan pengalaman debat sebagai capres Calon. Ya. Tapi pengalaman debat sebagai kepala daerah sudah pernah juga. Nah, oleh karena itu menurut kami Mas Anies akan bisa melalui dengan baik dan kita tidak perlu persiapan yang khusus karena memang apa yang disampaikan nanti adalah sudah didasarkan pada pengalaman-pengalaman selama ini. Oke, baik. Mas Tobas, kemudian Pak Wihadi, dan sebelumnya tadi Mas Roni Talapesi, terima kasih. Kita sama-sama saksikan jalannya debat pada hari Selasa. Terima kasih untuk diskusi kita pada sore hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.